Halo, nama saya Robin, asal saya dari Sumatera, Lampung. Sudah 9 tahun, untuk tahun ini jalan yang ke 10 tahun. Aku anak kampung, kerjaku kerja motong. Aku pengangguran, tiap hari luntang lantung. Aku tidak betah. Karena dulu di Indonesia susah cari kerjaan dan penduduk di Indonesia terlalu banyak. Jadi yang daftar itu beratus orang ya, jadi seperti di Jakarta, di kota-kota besar gitu. Jadi kerjaan itu harus pakai ijazah, cari kerja itu. Kalau di Malaysia kan nggak pakai ijazah, yang penting ada kemauan bekerja. Kalau mereka butuhkan pekerja, mereka pasti akan terima gitu. Lumayan lah kalau sekarang untuk tahun 2021, seperti pekerja welding seperti saya, gaji Rp90. Dulu pertama masuk KL 2012, gaji Rp40 saja. Dulu murah ya. Dulu kerja bangunan tinggi. Tergantung company sih, tergantung kita punya keahlian ataupun skill. Kalau kita kerja bagus, kita pandai kerja di sini tuh, kita pasti gaji bagus juga. Dan bos pun akan menaikkan kita punya gaji. Biaya hidup di sini nggak mahal-mahal sangat sih, boleh dikatakan murah. Tergantung kita yang mengatur keuangan untuk belanja. Kalau untuk hidup sendiri cukuplah Rp50 seminggu untuk belanja keperluan, bahan pokok, dan sewa rumah saya kan bayar sendiri, bos nggak bayar ya, karena saya bukan kerja company besar gitu, saya kerja company kecil, kerja kesendirian gitu ya. Pengalaman baik di sini, kita bisa kenal ramai orang, kita bisa mengenal bahasa, dan pengalaman baru. Kita bisa jumpa orang berbagai macam suku ya. Dan yang kita kerjakan tadinya kita nggak tahu, jadi tahu gitu. Dulu saya masuk Malaysia nggak tahu kerja welding, nggak tahu kerja ini, nggak tahu kerja itu. Tapi setelah masuk ke Malaysia kita jadi tahu dan dapat berpengalaman baru ya. Itu aja sih pengalaman manisnya. Pengalaman pahit yang pertama sih jauh dari orang tua dan saudara ya. Yang kedua, pengalaman yang paling pahit saya alami, saya pernah di penjara, tapi bukan sebab saya kosong ya, ada sebab hal yang lain. Saya tidak akan ceritakan karena panjang ceritanya. Dulu saya di penjara di Sungai Buloh. Yang ketiga, pahitnya kalau jadi kuli sih seperti saya, kerja itu dikejar-kejar ya, dikejar sama bos tuh. Kalau kerja lambat, apalagi sama Cina, kita harus kerja cepat-cepat. Kalau kita membantah atau menyampaikan sesuatu yang nggak berkenan di hati, pasti mereka tuh nggak akan terima ya. Jadi mau begaduh terus ya sama bos. Itu aja sih pengalaman pahitnya.
bagaimana bisa itu sih udah jadi kebutuhan hidup ya, untuk bantu keluarga, biaya adik-adik saya sekolah, dan kebutuhan orang tua. Jadi mau nggak mau kita itu harus bertahan di sini ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita belum capai, pokoknya harus tercapai gitu. Ya itu aja sih yang buat kita masih bertahan di sini. Perbedaan makanan di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia lebih dominan yang ke manis-manis ya. Kalau di Indonesia kan banyak makanan-makanan yang lebih dominan dengan rasa pedas-pedas. Saya pun suka juga pedas-pedas daripada rasa yang manis-manis ya. Makanan kesukaan di Malaysia, saya paling suka tom yam udang, sup tulang, kalau minuman teh tarik. Itu aja sih. Kalau belajar bahasa Melayu, kita tak belajar dengan siapa-siapa, karena kita selalu bergaul dengan orang Malaysia kan. So selalu bergaul dengan orang Malaysia, selalu berkomunikasi sehari-hari. Lama-lama kita boleh bercakap lah bahasa Melayu. Di sini banyak juga sih yang sudah lama tinggal di Malaysia, bertunang dengan orang Melayu, karena di sini banyak orang Indonesia juga, semua pekerja dari Indonesia, cewek-cewek, laki-laki. So udah lama kenal-kenal, sampailah jodoh, boleh married. Di sini kan ada banyak, sampai dah ada anak 2, 3. Kawan-kawan di sini pun kawin dengan orang Melayu kan. Pesan saya sih untuk yang mau ke Malaysia, satu, masuklah secara resmi ya, jangan masuk secara ilegal. Karena di sini kalau hukumannya ilegal, nggak ada yang ngurus, nggak ada siapa-siapa di sini. Cukup lumayan lama ya, ada yang sampai 1 tahun, itu tergantung kalau pemerintah kita cepat mengurus, cepat juga kita keluar dari penjara. Kalau nggak diurus lama, ada yang sampai 1 tahun di dalam, kasihan kan. So masuklah secara resmi ya. Yang kedua, niatkanlah tujuan. Kalau memang kita niatnya cari rezeki, kalau memang ada rezeki, insya Allah kita berhasil ya. Kebanyakan kalau sampai di sini niat kita itu lupa tujuan kita itu apa. Sampai Malaysia lupa, sampai sini kita poya-poya, hura-hura, ujung-ujungnya menyesal ya. Itu aja sih pesan dari saya.